Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4. Penerapan di konsep budaya disiplin positif. Koneksi antar materi modul 1.4 yang terdiri dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan pada modul keempat, budaya positif. Pengalaman atau materi pembelajaran yang saya peroleh pada modul 1.1 mencerdaskan kehidupan bangsa diwujudkan dengan memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Artinya, pendidikan hendaknya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan menjadi kemampuan dan keahlian yang profesional. Seorang pendidik yang baik hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Dasar-dasar menuntun adalah modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi calon coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan pemimpin. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Pengertian visi guru penggerak. Makna visi bagi saya adalah tujuan dari sekolah untuk mencapai sekolah yang dapat mencapai cita-citanya, menjadikan murid-muridnya menjadi pribadi yang religius, berkarakter dan budi pekerti yang luhur agar mereka dapat hidup dengan keluarga dan masyarakat. Dan tugas dari seorang guru adalah memberikan motivasi kepada murid untuk menggapai visi dari sekolah yang telah direncanakan. Visi saya adalah menjadi taman bermain dan belajar, membentuk sikap religius, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan ceria sejak dini dengan kegiatan bermain yang menyenangkan. Visi guru penggerak modul 1.3 Prakarsa perubahan mewujudkan kegiatan pembelajaran melalui pembiasaan dan kegiatan bermain yang menyenangkan. Tahap bagja, buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Modul 1.4 Disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, makna kontrol dari William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mampu mencapai tujuan mulia. Mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, yaitu profil pelajar Pancasila, perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol, makna disiplin positif dan penerapan di lingkungan serta kaitannya dengan teori-teori calon guru penggerak. Calon guru penggerak dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga tercipta budaya positif. Nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebenaan global. Sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman dan penghargaan restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program lainnya. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter buku. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebab keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, supaya seorang lebih tergerak keyakinannya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universitas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak berlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah, kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah, dan papan tulis kertas besar berukuran poster di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dibuat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seluruhnya setelah beberapa peraturan telah ditentukan. Menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir penguatan keyakinan kelas berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3-7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, merasa diterima, penguasaan, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi keputusan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Restitusi 5 posisi kontrol pengertian. Proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Penerapan, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, posisi kontrol, posisi manajer. Posisi manajer, disiplin positif dan berpihak pada murid. Empat, pada tahap koneksi antar materi, baru saya memahami materi dan ternyata modul 1.4 itu saling terkait dan berkesinambungan. Hal yang menarik dan tak terduga ternyata guru harus bisa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di kelas dengan solusi, bukan hukuman. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal yang menarik ternyata setelah saya berulang kali membaca modul 1.4 pada tahap
koneksi antar materi, baru saya memahami materi dan ternyata modul 1.4 itu saling terkait dan berkesinambungan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya menyelesaikan tugas-tugas saya dalam hal pelanggaran dalam memposisikan diri saya sebagai manajer, ternyata saya masih memposisikan diri sebagai posisi rasa bersalah. Oleh sebab itu, saya masih perlu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi modalkah yang paling sering Anda pakai? Pada bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, 5 posisi kontrol yang sering pakai adalah pembuat rasa bersalah dan teman. Menurut saya itu benar karena tidak menimbulkan rasa sakit. Perasaan saya merasa benar, akan tetapi belum maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa senang. Perbedaan saya saat menggunakan posisi rasa bersalah, perubahan hanya sementara. Sanksi guru yang menentukan. Setelah menerapkan posisi manajer, pada teori restitusi, murid mulai dapat berpikir, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa, ternyata begitu belum pahamkah saya tentang materi segitiga restitusi, sehingga salah dalam mengambil langkah, yang membuat saya semakin tertantang untuk sosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat agar bisa berkolaborasi melakukan Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan adalah mempraktekkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dan disiplin positif di sekolah saya walaupun belum sepenuhnya. Hal yang saya perbaiki yaitu kelas mana sebelum semua siswa mampu mengemukakan pendapatnya. Saya masih memposisikan diri saya sebagai penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi modalkah yang paling sering Anda pakai? Pada bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, 5 posisi kontrol yang sering pakai adalah pembuat rasa bersalah dan teman. Menurut saya itu benar karena tidak menimbulkan rasa sakit. Perasaan saya merasa benar, akan tetapi belum maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda paling penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting yang harus saya pelajari adalah gotong royong atau kolaborasi antar semua warga. Terima kasih, salam dan bahagia.